Perubahan tarif PPN adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pemirsa. Kenaikan PPN ditengarai bakal berpengaruh terhadap harga barang di pasaran, apalagi produk konsumsi yang dijual dan telah melewati proses produksi. Bagaimana publik menyikapi kenaikan harga-harga di tengah penghasilan yang tetap? Sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Rizal Taufikur Rahman, ekonom Indef, dan juga melalui sambungan Zoom ada Pak Eki Awal Muraham, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di Zoom nih, Mas Rizal. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Eki dan Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat Baik. malam. Terima kasih bergabung di Gimana MNC News kabarnya? Prime. Jelas? Baik, saya ingin ke Mas Rizal terlebih Ya. dahulu. Mas Rizal, kalau berbicara tentang kenaikan harga-harga ini sudah bisa kita lihat dan rasakan begitu. Tapi kalau berbicara tentang PPN yang naik, sekalipun kita harus menunggu aturan turunannya, apakah sudah ada dampak nyatanya? Iya, memang 1 April ini kan baru diberlakukan ya untuk PPN 11% ini. Dan tentu dampaknya kan bisa dirasakan sebenarnya mungkin 2 bulan atau 1 bulan yang akan datang gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dampak yang direct maupun indirectnya. Nah, permasalahannya adalah di tengah kondisi sedang terjadi kenaikan harga barang dan jasa, tiba-tiba ini juga diberlakukan. Ya tentu itu kan tambah memberatkan, apalagi daya beli masyarakat sekarang kita kan sedang tertekan gitu ya, dan juga sedang turun meskipun kondisi ekonomi kita sedang membaik gitu di tahun 2021. Apa yang akan terjadi dengan kenaikan PPN di tengah harga-harga yang juga naik? Ya tentu saja akan mendorong inflasi, dan itu sudah terbukti di Maret saja sudah naik hampir 3%. Ya, 2,64%. Apa artinya itu? Artinya bahwa dorongan kenaikan harga untuk produk-produk konsumsi ya, terutama di bahan pokok strategis yang selama ini kemarin ditopang oleh harga minyak yang luar biasa gitu ya, bahkan tidak hanya harga tapi juga karena jarang juga gitu minyaknya. Ditambah meskipun ada tapi naiknya luar biasa. Nah, ini juga tentu akan menggerus kualitas ekonomi kita ya, pertumbuhan ekonomi kita. Padahal kita berharap triwulan pertama pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih proper gitu ya, jauh lebih baik dibanding dengan triwulan triwulan 4 di tahun lalu gitu. Baik, apakah Anda bisa menerima alasan untuk perbaikan APBN? Ya, mestinya kalau PPN 11% itu untuk meningkatkan pendapatan, mestinya kalau menurut saya ya lebih baik, karena begini, kondisi APBN kita sebenarnya sedang surplus 103% gitu ya, dan itu juga kontribusi dari penerimaan pajak perdagangan luar negeri, berasal dari penjualan logam, batu bara, kemudian CPO, plus juga beberapa komoditas ekspor strategis lain. Mestinya pemerintah memanfaatkan ini karena sudah windfall profit dari ekspor kita. Baik. Mengapa kemudian ditambah lagi gitu ya dengan kenaikan PPN ini? Memang yes, ini akan meningkatkan pendapatan nasional kita. Hanya saja permasalahan adalah kondisinya akan sangat baik kalau ditunda lah setidaknya begitu dalam ya. kondisi seperti ini supaya daya beli masyarakat ini pulih dulu gitu. Baik, saya ingin ke wakil rakyat, Pak Eki. Ini undang-undang HPP sudah disepakati DPR dan pemerintah. Kenapa harus ada kenaikan di tahun ini? PKS sendiri dalam posisi di mana? Baik, terima kasih. Sejak awal fraksi PKS memang menolak kenaikan PPN ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, bukan hanya kenaikan PPN saja yang diinginkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah ingin mengenakan PPN atas sembako, PPN atas layanan pendidikan, atas jasa ke rumah sakit, jasa layanan sosial, dan jasa layanan keagamaan bahkan. Artinya saya melihat ya pemerintah ini sangat luar biasa. Baru rezim ini ada satu pemerintah yang berani mengajukan rancangan undang-undang yang ingin menerapkan atau mengenakan PPN kepada yang saya sebutkan tadi, sembako, layanan pendidikan, jasa kesehatan, bahkan jasa keagamaan.
fraksi PKS dari awal menolak keinginan pemerintah tersebut. Ya. Baik, perdebatannya ada di mana sehingga ini tetap disepakati DPR dan pemerintah? Nah, ini dia menarik di perdebatannya. Kemudian kan yang terjadi adalah ada penolakan publik pada waktu itu, penolakan publik terhadap PPN sembako. Nah, ada penolakan publik terkait dengan PPN layanan keagamaan, PPN jasa pendidikan, dan PPN jasa kesehatan. Sayangnya nih, tidak ada penolakan publik yang secara gencar terkait tarifnya. Jadi katakanlah PKS itu stand alone lah menolak kenaikan tarif ini. Saya berpendapat bahwa ada permasalahan struktural dalam sistem perpajakan kita, di mana tax ratio ini terus meluncur ke bawah. Kita jauh dari cita-cita yang kita cita-citakan, yaitu 15%. Sekarang bahkan sudah di angka sangat rendah, jauh dari itu. Adanya tax amnesty jilid 1, kemudian adanya pengungkapan aset sukarela atau tax amnesty jilid 2, publik mengatakan itu tidak menyelesaikan permasalahan perpajakan kita. Nah, pemerintah ingin secara instan, ya, langsung saja, itu paling gede PPN lah. PPN sekarang PPN itu porsi penerimaan pajak yang paling besar. Padahal kita tahu bahwa ujungnya yang dibebankan PPN itu rakyat. Baik. Tadi dari Kadin mengatakan setuju-setuju saja. Dia pengusaha, ya, keuntungannya nggak berkurang. Kenapa? Pembebanannya adalah karena yang bayar pajaknya masyarakat yang belanja, begitu ya. Betul. Jadi ada ketidakadilan di situ. Di satu sisi di dalam undang RUU HPP ini, atau yang sekarang sudah jadi undang-undang HPP ini, ada kemudahan-kemudahan, ada keringanan-keringanan kepada wajib pajak besar, ya, terutama adalah perusahaan. Tadi sudah disebutkan ada penurunan tarif pada layer tertinggi, kemudian ada aset disclosure atau tax amnesty jilid 2, pajak final dividen tidak dikenakan, dan lain sebagainya. Nah, padahal sebetulnya permasalahannya ada permasalahan fundamental, misalnya sistem administrasi perpajakan. Baik. Kemudian sistem peradilan perpajakan. Ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa diperbaiki, bukan dengan cara instan menaikkan PPN yang akan menjadi beban rakyat. Baik. Ini yang sayang tidak terjadi dalam perdebatan dan tidak masuk dalam rancangan undang-undang HPP atau KUP yang kemarin itu. Baik, itu saya ke problemnya. Pak Edi dari KSP sendiri. Ini kalau berbicara tentang 11%, sebetulnya diskusi sebelumnya kan ada angka 12%, bahkan kabarnya nih ada angka 15%. Apa sebetulnya rasionalitas dari kenaikan PPN ini, Pak Edi? Ya, kenapa kita mesti bicara perdebatan sebelumnya yang nggak relevan kalau menurut saya. Intinya kan sudah disetujui oleh DPR secara kolektif. Bahwa ada yang tidak setuju, ya oke saja. Intinya kan sudah sah ini ya, resmi sebagai undang-undang. Ya, jadi nggak relevan lagi. Nanti perdebatan 5 tahun lagi, nanti kita ungkit lagi. Nggak relevan. Nah, kemudian yang berikutnya. Menurut saya masyarakat jangan dibikin bingung ya. Bahwa sampai saat ini, yang namanya barang kebutuhan pokok, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, itu termasuk yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN. Termasuk tadi jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, asuransi keuangan itu tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Jadi jangan masyarakat jangan dibikin bingung. Jadi yang jelas apa saja produk-produk yang akan terkena kenaikan ini, biar masyarakat juga paham. Itu berbahayanya. Loh, sekarang itu di sebelah mana? Itu menjadi objek pajak. Itu bukan berarti kemudian ditarik pajaknya. Bisa saja tidak ditarik. Rancangan undang-undang awalnya. Nah, itu ngapain bicara waktu untuk kita memberikan kesempatan bagi Pak Edi. Silakan lanjutkan Pak Edi. Kita bicara tentang kebijakan yang diambil. Kalau bicara tentang perdebatan sebelumnya nggak relevan. Iya. Nanti yang perdebatan yang selain itu juga ada. Masa kita mau Jadi yang nanti akan dikenakan PPN ini yang mana Pak Edi? Biar jelas juga masyarakat. Ya barang-barang selain itu pengecualiannya kan banyak banget. Barang kebutuhan pokok yang tadi saya sebut, air bersih, listrik, rumah susun, minyak bumi dan gas bumi, itu vaksin, mesin, itu hasil kelautan, hasil perikanan, hasil ternak, kemudian bibit dan benih, kemudian pakan, kemudian ini saya sebut panjang listnya. Iya, baik. Jadi banyak sebetulnya yang tidak akan terkena kenaikan ini, begitu ya? Betul. Ya kita juga mikir lah, masa enggak ya. Bagaimana dengan kebijakan untuk menunda terlebih dahulu? Pahami kondisi masyarakat. Ini banyak harga-harga yang sudah naik, tapi kenapa juga dipaksakan di April ini? Ya itu pilihan ya, mau menunda atau tidak gitu. Nah kalau kita lihat kenaikan dari 10% ke 11% itu kan sebenarnya
nggak besar ya. Jadi kalau saya setuju dengan yang tadi disampaikan di pengantar tadi, saya lupa oleh siapa. Ya. Kalaupun ada kenaikan harga bukan karena PPN, gitu. Karena penyebab lain, dampaknya kecil lah itu 1% ya, naik 1% nggak besar. Jangan terlalu besar-besarkan bahwa ada kenaikan itu iya gitu, bahwa kalau disuruh milih apakah lebih baik naik atau tidak, tentu saja semua orang memilih untuk tidak naik. Baik, kan tapi kalau ada pertimbangan. yang menilai bahwa pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat memaksakan adanya kenaikan di tengah banyak harga, bagaimana? Peka, karena sebenarnya di undang-undang itu ada ruang bagi pemerintah untuk mengajukan peraturan pemerintah dan dengan disetujui oleh DPR Ya. untuk naik sampai 15%. Opsi itu tidak diambil. Yang diambil adalah opsi menaikkan 1% untuk tahun ini. Maaf, ini harus dikoreksi. Ya. Opsi itu sudah ditutup dengan undang-undang dengan menggunakan masa tahunnya. Ada 11 dan 12, baru ada opsi itu terbuka. Itu karena kekurangan politik. Saya bukan soal mau debat peace flashback ya. Tapi pertanyaan tadi, kenapa pada saat momen sekarang ketika komoditas naik, itu yang belum terjawab. Dikenain juga, padahal bisa juga ditunda. Ya bisa ditunda, tapi kan bukan tidak ada konsekuensinya gitu. Baik. Kebijakan itu tidak bisa hitam putih gitu. Bahwa ditunda pasti ada konsekuensinya. Kalau ditunda tanpa ada konsekuensi apa-apa, mungkin semua orang milih ditunda gitu. Kita juga begitu. Nah, baik, tapi kalau masalah tadi Mas Rizal mengatakan sebetulnya kalau perbaikan tentang APBN, pemasukan yang didapat oleh negara, sebetulnya dari sektor-sektor lain ini sudah didapat. Bagaimana sebetulnya Pak Edi? Ya Bu Sri Mulyani kan sudah menjelaskan ya bahwa memang ada kenaikan ya, tapi kita harus tahu bahwa misalkan ekspor naik, nggak semua barang itu kan milik pemerintah. Jadi ada yang memang barang milik pemerintah dalam arti milik BUMN gitu ya, itu langsung masuk. Tapi kan juga ada yang pemerintah itu cuma dapat pajaknya gitu, bukan dapat nilai. Nah, tapi satu hal ya saya ingin sampaikan. Jadi pajak selama ini itu kan berbasis komoditi. Itu yang juga dikritik banyak pihak. Karena apa? Karena rawan terhadap perubahan harga. Karena kalau ketika harga lagi naik, penerimaan kita bisa lebih tinggi. Tapi nanti kalau harga jatuh, penerimaan kita juga jatuh. Itu juga mesti kita pikirkan. Iya, baik. Dan itu memang menjadi diskusi publik juga begitu. Mas Rizal, bagaimana? Iya, memang betul ya. Kalau kita mengandalkan ke kenaikan harga dunia gitu untuk komoditas yang selama ini menjadi kontributor paling tinggi terhadap penerimaan negara, kita juga sudah wanti-wanti. Indef di awal tahun itu jangan berharap itu karena itu short term ya, short term. Nah, tentu pemerintah mesti memanfaatkan ya, justru memanfaatkan momen ini untuk windfall gitu ya, profit kita gitu, dan itu bisa untuk menutupi subsidi kita yang selama ini terjadi, misalnya kenaikan BBM gitu ya. Dan kalau di APBN ini kan 65% lah gitu ya per barrel, kemudian naik sekarang menjadi $100 per barrel, dan itu tentu ada margin ya. Nah, marginnya itu kan setidaknya bisa untuk karena begini, ketika harga naik maka konsekuensi kepada APBN juga harus naik subsidinya mau tidak mau gitu. Dan margin itu yang mestinya dialokasikan gitu. Tapi benar nggak dengan kenaikan atau dengan perbaikan sistem perpajakan ini juga akan membuat APBN lebih sehat tadi? Memang harus dihitung dulu, tapi setidaknya itu akan membebani ya konsumsi atau daya beli masyarakat itu. Memang ada pengecualian ya untuk sembako gitu, tetapi untuk barang-barang consumer good yang lain itu kan terkena PPN, dan itu juga apalagi di tengah Lebaran sekarang misalnya menghadapi Lebaran. Masyarakat juga dengan pendapatan yang tetap gitu ya, tidak naik, inflasi kemudian naik, ditambah juga PPN yang 1% naik, dan itu saya kira cukup besar ya membebani konsumsi kita. Walaupun gitu. 1%, tadi Pak Edi sih mengatakan 1% ya kecil lah. Ya memang kecil, tapi kalau kemudian bagi masyarakat yang siapapun yang mengkonsumsi barang-barang yang terkena PPN kan cukup signifikan dengan jumlah jumlah masyarakat kita gitu. Baik, tapi yang menarik kemudian adalah sekarang bicara tentang pengaruh secara global yang selalu juga menjadi bahan pembelaan begitu kan untuk kenaikan ini. Seberapa besar sebetulnya pengaruh ekonomi global itu, tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Edi dan Pak Eki, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di MNC News Prime.